Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah sebelum kita membuka pelajaran pada pertemuan kali ini, silakan persiapkan terlebih dahulu. Siap berdiri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran pada pertemuan kali ini, saya akan absensi terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua? Hadir semuanya. Ada yang sakit? Tidak ada. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan sedikit mempertanyakan tentang cita-cita kalian bukan masa depan. Yang cita-citanya sebagai guru. TNI? Ibra. Hadap sini, Pak. Adik hadap sini deh. Ibra. Habis itu polisi. Gio? Bukan. Apa Gio? Mekanik. Supaya agar cita-cita kalian tercapai, apa yang harus kalian laksanakan? Rajin. Belajar. Itu sekolah. Dapatkan ilmu. Kan, berusaha dan satu lagi ya, berdoa. Nikah. Dalam cita-cita kalian harus belajar, menempuh pendidikan, dan jangan lupa berusaha ataupun berdoa. Pada hari ini saya sedikit bertanya tentang materi kita minggu sebelumnya. Ada yang masih ingat pembelajaran apa kita di minggu sebelumnya? Minggu sebelumnya kita mempelajari tentang materi apa? Kondisi geografi. Sekarang saya bertanya, kalau letak Indonesia itu terletak di benua Asia dan Australia. Itulah pada pertemuan kali ini materi yang akan kita tempuh adalah mobilitas sosial. Ada yang bisa mengerti ataupun ada yang bisa menjawab apa itu mobilitas sosial yang kalian alami di lingkungan sekitar kalian? Ibra, mungkin apa itu mobilitas sosial, Bra? Perpindahan dari satu tempat ke lain. Ya, mobilitas sosial adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Sekarang saya memiliki alat peraga. Dalam mobilitas sosial, kita ambil dari kata awal saja, yaitu mobil. Saya ingin bertanya, dalam mobil ini, apakah termasuk benda hidup ataupun benda mati? Benda hidup. Kalau di tangan saya ini benda mati, tapi kalau mobil aslinya mobil hidup. Kalau hidup berarti dia bisa bergerak. Pergerakan mobil ini kemana? Maju, mundur, berhenti. Pergerakan mobil ini maju, Mundur, berhenti. dan berhenti. Berarti dalam mobilitas sosial kita akan mengambil 3 kunci pembelajaran, yaitu maju, mundur, dan berhenti sesuai dengan pergerakan mobil ini. Sebelumnya saya akan menampilkan tujuan pembelajaran kita di pertemuan kali ini. Yang pertama, kalian dapat memahami apa itu mobilitas sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial, dan kalian dapat memahami faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mobilitas sosial. Jadi tujuan pembelajaran pertemuan kita pada hari ini ada 2. Yang pertama, kalian bisa memahami apa itu mobilitas sosial. Yang kedua, kalian dapat memahami faktor pendorong dan faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial. Pembelajaran kita hari ini ada 3 teknik penilaian. Ada 3 teknik penilaian yang akan kita capai. Yang pertama, sikap kalian di dalam ruang kelas ini bagaimana. Habis itu pengetahuan kalian pada saat menampilkan ataupun mendiskusikan suatu jawaban atau suatu metodenya. Dan keterampilan kalian pada saat kalian berdiskusi. Saya akan menampilkan tujuan pembelajaran yang telah saya sebutkan tadi. Nah, itu tujuan pembelajaran yang pertama. Habis ini, yang kedua, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mobilitas sosial.
Kalau ini teknik penilaian. Nah, teknik penilaian kita. Yang pertama sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sebelum kita memasuki kegiatan inti, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu daerah Sambas. Takdir Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Sekarang kita memasuki kegiatan inti dalam pembelajaran kita hari ini. Di sini saya akan menampilkan sebuah gambar. Kemungkinan dari kalian ada yang telah mengenal ataupun telah memahami gambar tersebut. Tolong diperhatikan. Nah, ini gambar nomor 1. Ada yang mengenali siapakah gambar ini? Pak Prabowo. Pak Prabowo. Nomor 2. Nah, ini siapa? Prabowo. Pak Prabowo. Pak Presiden Prabowo. Dalam gambar tersebut terdapat 2 gambar yang berbeda, tapi satu orang. Apa maksud dari gambar ini? Perubahan profesi. Perubahan profesi. Habis itu Perubahan jabatan. perubahan jabatan. Perubahan kedudukan. Berarti gambar tersebut dulu Dan sekarang dan sekarang. Dulu Pak Prabowo masih menjabat sebagai TNI ataupun ABRI. Tapi setelah tanda panah ini Pak Prabowo menjadi presiden. Berarti kata kunci dari mobil, Pak Prabowo ini maju apa atau mundur? maju. Kalau maju berarti pendorong atau penghambat? Pendorong. Pendorong. Ingin bertanya, faktor yang mempengaruhi Pak Prabowo ini maju apa? Kedua, jabatan. 3, pendidikan. Habis itu profesi. Oke. Paham kan sampai sini? Paham. Pemecatan tersangka Suwito akan melanjutkan sidang dari Pengadilan Militer 103 Padang, Sumatera Barat terkait kasus pembalakan hutan. Terkait hal ini, Mantan Menteri Bersama Majen TNI Istuhari sebagai mengatakan Suwito terbukti terlibat kasus pembakaran dan pembakaran hutan konservasi di Kabupaten Bangkalan Riau, kasus narkoba dan penimbunan BBM. Sampai di sini ada yang bisa mengerti, ada yang bisa menjelaskan tentang video tersebut. Tentang mobilitas sosial. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ayo. Sampai. Ya, lanjut. Ada lagi? Nyekal mundur. Oke, dalam tayangan video tersebut, apa yang sudah teman kalian paparkan itu benar. Dalam video tersebut, dulu, sampai sebelum diterbitkannya berita ini, si oknum bekerja sebagai TNI. Setelah oknum TNI tersebut melakukan kesalahan, maka diberhentikan dari jabatannya. Berarti di dalam kata kunci mobilitas tersebut, dalam video tersebut bagaimana? Apakah maju atau mundur? Ya, mundur. Kalau mundur, berarti dia pendorong ataupun penghambat. Ya, betul. Itu penghambat. Apa faktor penghambat penurunan jabatan anggota tersebut? Melakukan hutan dengan narkoba. Ya, coba profesi. Habis itu, kalau yang Pak Prabowo tadi, pendidikan, ekonomi. Ya, kalau ini faktor penghambatnya. Akbar tadi ngomong ekonomi. Habis itu, profesi. Habis itu, jabatan. Ya, betul yang disampaikan oleh teman kalian. Ekonomi, berarti kekurangan ekonomi. Habis itu, jabatannya berkurang. Dan diskriminasi. Nah, ini yang faktor yang mempengaruhi penurunan jabatan seorang anggota yang kalian tonton tadi. Oke, kita lanjut. Apa itu mobilitas sosial? Perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Ya, perpindahan dari suatu tempat yang lain. Pengertian mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Sekarang kata sosial. Kata sosial, istilah tersebut mengandung makna seseorang. Nah, kata sosial mengandung makna seseorang atau sekelompok orang. Nah, jadi mobilitas sosial adalah
perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang Lain. lain. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ada yang tahu bentuk mobilitas sosial itu ada berapa? Oke. Ada? Maju. Ada dua. Yang pertama, habis itu kedua, horizontal. Bentuk-bentuk mobilitas sosial ada dua. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal. Dan yang kedua, mobilitas sosial horizontal. Kalau vertikal dibagi menjadi dua lagi, yaitu Kita turun. turun. Mobilitas sosial vertikal dibagi menjadi dua, mobilitas sosial vertikal ke atas dan mobilitas sosial vertikal ke Bawah. bawah. Kalau mobilitas sosial vertikal, perpindahan seseorang atau sekelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lainnya, tapi tidak sederajat. Nah, kalau vertikal ke atas, ini mobilitas yang terjadi karena peningkatan status atau kedudukan seseorang. Naiknya orang-orang status sosial rendah. Nah, ya, dari status sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Sekarang mobilitas sosial vertikal ke bawah. Kalau ini kebalikannya, merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses sosial ke bawah seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Kalau vertikal ke atas, dia dari yang bawah ke atas. Tapi kalau vertikal ke bawah, jabatannya dari atas ke bawah. Kalau dari tayangan video tersebut, berarti vertikal ke bawah. Kalau tayangan gambar, Pak Prabowo, vertikal ke atas. Bisa dipahami ya? Mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dari lapisan sosial yang sama. Mobilitas sosial horizontal merupakan peralihan individu atau objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial yang lainnya yang sederajat. Yang sederajat. Perpindahan status sosial seseorang ke status sosial orang yang lainnya dalam satu derajat. Kalau horizontal, berarti kalau kita ambil contoh, ada yang bisa beri contoh? Nah, misalkan saya contoh diri saya sendiri. Saya sebagai guru di SMP Negeri 1 Sebawi dimutasi oleh Dinas Pendidikan ke guru SMP Negeri 1 Tebas. Itu yang contoh mobilitas sosial horizontal. Perubahan, tapi perubahan tersebut tidak mempengaruhi derajat seseorang. Kalau vertikal ke atas dan ke bawah dapat mempengaruhi derajat seseorang, baik dari itu bawah ke atas ataupun ke bawah. Sebelum kita ke tugas kelompok, dalam materi tersebut, apakah sudah dapat kalian pahami? Ataupun ada yang belum? Sudah. Kita ke tugas kelompok. Dalam posisi duduk kalian, apakah sudah menyatu terhadap kelompok yang telah ditentukan? Sudah. Saya akan membagikan materi serta LKPD. Ada yang tahu LKPD itu apa? Oke, lembah kerja peserta didik. Nah, ini ada materi-materi yang akan saya bagikan beserta LKPD tersebut. Di dalam LKPD ini terdapat identitas kelas, kelompok, nama anggota. Kelas kalian tulis, kelas berapa kalian, habis itu anggota. Anggota sudah ditentukan. Kelompok apa kalian yang sudah ditentukan. Ini nama-namanya. Habis itu anggota kelompok kalian. Kalian tulis nama-nama anggota kalian, anggota kelompok kalian di LKPD tersebut. Tata cara pengerjaannya. Kalian bisa membaca soal nomor 1, 2, dan 3. Perhatikan orang-orang di sekitar tempat tinggalmu. Berikan contoh. Habis itu di sini ada 3 kolom. Mobilitas sosial horizontal, vertikal ke atas, dan vertikal ke bawah. Dalam satu kelompok, terserah kalian memilih salah satu dari 3 ini. Apakah mobilitas horizontal, vertikal ke atas, ataupun vertikal ke bawah. Di sini ada nomor 1 sampai 5. Berarti kalian sebutkan contoh-contoh yang terjadi di lingkungan kalian. Nah, kalian sebutkan ada 5 contoh. Paham? Sampai sini paham? Ini paham kan semuanya? Oke, kalau paham,
pengerjaannya bukan di LKPD ini, tapi pengerjaannya akan saya kirim link Quizy. Akan saya kirim di kelompok, di grup WA kelas kalian. Ini sebagai acuan kalian. Pengisiannya di link Quizy tersebut. Setelah kalian mengisi dan mengumpulkan semua sudah selesai, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian tersebut. Mempresentasikan cukup di bangku-bangku kalian dalam satu kelompok hanya satu orang ataupun satu HP yang mengisi link tersebut. Paham ya? Teman-teman yang lain membantu mencari informasi baik itu dari materi ataupun dari media sosial. Nah, dalam pengerjaan ini ada waktu. Nah, saya beri waktu mungkin 7 menit. Nah, 7 menit dari sekarang. Akan saya beri waktu 7 menit dari sekarang. Yang boleh mengerjakan, yang mengisi link Quizy tersebut hanya satu orang ataupun satu HP. Teman yang lainnya membantu mencari informasi yang ada di media-media tersebut. Silakan diisi identitas. Identitas yang ditulis hanya identitas kelompok, bukan anggota kelompok. Paham? Nah, identitas kelompok. Kalau kelompok di LKPD-nya kelompok Sudirman, ya kelompok Sudirman yang kalian tulis di link tersebut. Sudah? Sudah? Kalau sudah kita dapat mulai. Sudah semua masuk? Sudah semua? Ada yang belum? Ada yang belum masuk? Oke, kita mulai ya. Bagi yang udah jangan dikirim terlebih dahulu. Kita milih yang mana? Oke, mobilitas berarti kalian sebutkan contohnya ada 5. Kalian sebutkan 5 ya. Mobilitas sosial horizontal. Contoh pertama, kedua, ketiga, 4, 5. Deal? Ya. Milih yang mana? Milih yang mana? Horizontal. Berarti kalian sebutkan contoh pertama, contoh kedua, contoh ketiga, 4, seterusnya. Berarti udah 5 kan? Oke. Nah. Langsung jawab, langsung apa ini? Satu. Waktu tersisa 4 menit. Oke, udah selesai semua? Sudah selesai semua? Belum. Ayo lanjutkan. Ada yang sudah selesai nih? Sudah? Sudah selesai semua kan? Oke. Oke, sekarang kalian sudah mengerjakan hasil diskusi tersebut. Sekarang kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok, kelompok kalian. Ketua kelompoknya, silakan maju ke depan sini. Ketua kelompoknya, silakan maju ke depan sini. Iba, Akbar, Marvel, ayo, Meka dan Yo. Kelompok 1 berarti Era. Kelompok 1, silakan Kak, pilih yang mana Kak? Oke, nomor 2. Lanjut kelompok nomor 2. Oke, lanjut Jo. Dapat nomor berapa Jo di belakang? Nomor 1, berarti kelompok Gio yang pertama kali mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang yang nomor 1. Yang nomor 1 siapa nomor 1 tadi? Kelompok Gio. Oke, silakan Gio. Yang lain tolong dipahami. Silakan Gio. Di tempat saja, di tempat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang polisi yang dipecat karena melakukan tindakan pelanggaran hukum. 2. Seorang siswa yang dikeluarkan dari sekolah karena melakukan bullying.
terdapat seorang kepala sekolah yang tidak dipilih kembali oleh Dinas Pendidikan. Seorang ketua partai politik yang dicopot dari jabatannya karena ditangkap atas tuduhan korupsi. Nah, dalam hasil presentasi kelompok 1, ada yang ingin dari kalian, ada yang ingin dipertanyakan pada kelompok pertama? Ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Sekarang saya ingin mendalami tentang materi, tentang apa yang sudah kalian diskusikan. Di dalam materi tersebut kalian dipilih. Nah, menurut kelompok kalian mana yang bisa kalian paparkan, yang bisa kalian lihat di lingkungan sekitar kalian? Apakah itu mobilitas sosial horizontal, vertikal ke atas maupun vertikal ke bawah? Contohnya udah kalian sebutkan. Kalau horizontal, misalkan dari seperti saya tadi, guru SMP 1 Sipawi pindah ke ya tuh, ya benar. Habis itu kalau vertikal ke atas apa? Dari suatu kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lainnya. Habis itu mobilitas sosial vertikal ke bawah, dari status sosial yang lebih tinggi ke status sosial yang lebih rendah. Oke, sampai sini paham semua kan? Apa yang telah kalian presentasikan? Paham? Oke, kalau paham, sekarang saya akan memberikan suatu penilaian. Dari penilaian tersebut akan membuktikan bahwa kalian bisa memahami tentang materi yang ada di mobilitas sosial. Ada poin-poin, dalam satu soal terdapat 10 poin. Kalau benar semua berarti kalian bisa menjawab, bisa mendapat nilai 100. Dalam hasil penilaian tersebut terdapat rankingan. Ranking 1, ranking 2, dan ranking 3. Apakah kalian sudah siap? Oke, silakan keluarkan HP-nya, handphonenya, akan saya kirim link kuisinya ke kelompok WA kalian. Ya, ini penilaian individu kalian. Yang sudah masuk, silakan tangan. Yang sudah masuk, yang sudah menulis identitas. Oke, sekarang kita tunggu teman-temannya yang belum masuk ke link. Oke. Sudah? Oke, sudah. Ada yang tidak memiliki HP? Hah? Ada? Nah, yang tidak memiliki HP boleh join ke teman-teman yang ada di samping. Join, tulis nama, langsung tulis jawaban. Paham kan, Del? Join ke teman yang sampingnya. Misalkan di apa nih soal yang pertama, kalian tulis di lembar. Nah, lembar tulis pertama, jawabannya langsung. Soal kedua, jawabannya langsung. Ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Cara pengerjaannya, baca terlebih dahulu, jangan langsung kalian isi. Waktunya cukup masih lama. Oke, suaranya. Tolong, waktu pengerjaan suaranya. Oke, waktunya sudah nih. Kasih tengah. Ranking pertama, kedua, ketiga, silakan maju ke depan. Namanya tadi sudah tercantum. Yang pertama di tengah. Kedua sini. Tiga. Nah, oke. Ini hadiah untuk teman kalian yang bisa mendapat ranking atau peringkat pertama, kedua, dan ketiga. Ini ada buku. Oke, untukkan Rizwan. Silakan, Wan. Dua. Ya. Kita 3. Oke, silakan untuk teman-teman kalian. Sudah lagi. Dalam hasil materi kita atau presentasi kalian, kita telah menjelaskan apa itu tujuan pembelajaran di hari ini. Yang pertama dari tujuan, kalian bisa memahami apa itu mobilitas sosial. Habis itu faktor pendorong dan penghambat dan bentuk-bentuk
mobilitas sosial. Oke, sekarang pendinginan terlebih dahulu. Kalau saya mengucapkan salam jas merah, maka kalian menjawab jangan sekali-sekali melupakan sekarang. Oke. Salam jas merah. Sekali lagi. Salam jas merah. Oke, tepuk tangan. Mobilitas sosial dalam lingkungan kalian tuh harus semua pasti ada. Mobilitas sosial terbagi menjadi vertikal dan horizontal. Vertikal terbagi menjadi dua, ke atas dan ke bawah yang telah kalian pelajari tadi. Oke? Nah, tentukan pertemuan minggu berikutnya kalian akan memahami tentang apa itu interaksi sosial. Pembelajaran di minggu berikutnya kalian akan mempelajari interaksi sosial. Tolong di rumah dipelajari yang sudah disampaikan pada hari ini, didalami lagi agar ilmunya tidak bisa lupa. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan ataupun belum paham tentang apa itu mobilitas sosial. Oke, paham kan? Oke, saya akan memberi pertanyaan kepada kalian. Siapa yang bisa menjawab? Apa saja yang sudah dipahami oleh peserta didik oleh kalian dalam pembelajaran tersebut? Yang soal nomor 2, bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran tersebut? Oke, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa menjawab? Siapa? Silakan siapa? Ya. Yang sudah saya pahami tentang pembelajaran tersebut, saya akan memahami apa itu mobilitas sosial, Oke, tentunya untuk apa? Dan tentukan soal yang kedua. Ya, Mita, silakan. bagaimana perasaan kalian tentang pelajaran hari ini? Pembelajaran tadi sangat menyenangkan dan saya bisa memahami bagaimana cara bergotong royong dan berdiskusi. Sekarang saya ingin dari kalian menjelaskan untuk pendalaman apa itu mobilitas sosial. Mungkin dari kalian bisa menjawab apa itu mobilitas sosial. Mobilitas sosial yang tadi kita pelajari. Perpindahan Tempat dari satu tempat ke lain. Oke. Dalam mobilitas sosial terdapat dua bentuk mobilitas sosial. Yang pertama, vertikal, horizontal. Vertikal terbagi menjadi dua. Yang pertama, naik dan turun. Kalau horizontal berarti menetap ataupun kunci dari mobil ini. Nah, kunci pembelajaran mobilitas sosial ada 3, maju, mundur, dan menetap. Untuk pembelajaran minggu berikutnya tadi sudah saya sampaikan apa? Interaksi sosial. Nah, interaksi sosial kalian pelajari di rumah. Nah, kalian cari referensi di media sosial, HP kalian sudah canggih semua. Sebelum mengakhiri pelajaran, kita pendinginan lagi. Pendinginan terlebih dahulu. Di sini sebutkan warna yang ada di tulisan. Sebutkan warna yang ada di tulisan. Kompak semua. Ini belum mulai. Kan? Sudah dapat mulai? Sudah bisa? Sudah siap? Semua ya? Sebutkan warna yang ada di tulisan. Kalau begitu cukup sampai sekian. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, kalian persiapkan dan pimpin doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, kita cukupkan sampai sekian. Pertemuan hari ini kita lanjutkan di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.